Kembali di Breaking News, pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau arus mudik pada malam hari ini di sejumlah titik. Ada rekan kami Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama, Esram Barita di Gerbang Tol Kalikangkung, ada Nata Arman di Gerbang Tol Palikanci, dan Irfan Hardiansah di Lingkar Gentong. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, apakah malam hari ini sudah semakin meningkat volume kendaraan di sana? Salam. Ya, benar sekali Davi dan juga pemirsa bahwa untuk situasi terkini di ruas tol di kawasan Cikatama atau juga di Cikampek Utama saat ini di kilometer 70 sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, di mana memang saat ini terpantau arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau padat, begitu bahwa memang malam hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan kalau terlihat di layar televisi Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwa antrian kendaraan ini memang akan mengarah ke gardu tol di kawasan Cikatama, begitu, karena memang dari pihak PT Jasa Marga ini juga mengoperasionalkan sebanyak kurang lebih 22 gardu tol untuk nantinya bisa dilintasi ataupun juga diberdayakan begitu oleh para pengendara atau juga pemudik yang hendak melintas di kawasan Cikatama ini. Dan memang diharapkan dengan adanya seluruh gardu tol seperti 22 gardu tol seperti saat ini, begitu, ini diharapkan bisa mengurai kemacetan dan juga arus lalu lintasnya ini juga cenderung masih bisa dilintasi dengan kecepatan yang normal. Bahwa hingga saat ini juga Davi dan juga pemirsa masih diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way dan juga kontraflow, begitu, di mana untuk kontraflow sendiri dimulai dari titik kilometer 47 hingga kilometer 70. Sementara untuk one way sendiri mulai diberlakukan begitu dari kilometer 70 hingga kilometer 414 yang berada di tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas ini memang masih bersifat situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan atau kepadatan arus lalu lintas, bukan tidak mungkin nantinya untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti one way dan juga kontraflow nantinya akan diperluas lagi untuk bisa mengurai kemacetan, karena memang malam hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwa dari pihak PT Jasa Marga juga menghimbau bagi para pengendara untuk selalu menyiasatinya begitu untuk saldo e-tol agar selalu cukup, agar nantinya tidak menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang yang nantinya bisa menghambat bagi pengendara itu sendiri maupun juga pengendara lainnya yang akan melakukan perjalanan mudik menuju ke arah tol Jawa maupun juga Bandung. Davi. Dari gerbang tol Cikatama, pemirsa, kita beralih ke gerbang tol Palikanci. Nata Arman, seperti apa situasi volume kendaraan di Palikanci? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Beginilah suasana di tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 207A, yang mana terpantau saat ini tidak terjadi adanya penumpukan berbeda seperti kemarin. Bahkan kami mantau dari pagi, siang, sore, malam tidak ada penumpukan kendaraan atau kepadatan kendaraan yang terjadi di sini. Meskipun ketika tadi sore sekitar pukul 5 yang biasanya menjadi lokasi-lokasi krusial, yakni di rest area 207, yang mana masyarakat ini banyak sekali yang menepikan kendaraannya untuk sekedar berbuka puasa, kemudian juga melakukan istirahat dan lain-lain. Kemudian tadi juga tidak ada juga kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahu jalan, meskipun tadi sempat terjadi adanya penumpukan kendaraan yang ada di rest area 207, namun karena memang ketersediaan lokasi untuk parkir masih ada, sehingga banyaknya kendaraan-kendaraan yang memang mengantri tidak menggunakan bahu jalan untuk beristirahat sejenak, yang nantinya akan menimbulkan kemacetan seperti pada kemarin ataupun beberapa hari yang lalu. Dan untuk kecepatan rata-rata di jalan tol Palimanan Kanci ini sekitar 80 sampai dengan 100 km per jam. Itu pun dikonfirmasi oleh pihak polisian, yang mana mengatakan bahwa ini animonya masih seperti animo seperti biasanya ataupun pada hari-hari weekend biasa, tidak terjadi kepadatan seperti kemarin. Meskipun sudah diprediksi akan terjadi lonjakan kendaraan atau puncak arus mudik pertanggal 28 Maret atau hari ini. Namun tentunya prediksi tersebut meleset, sehingga dibuktikan bahkan sejak tadi sore, malam hari, bahkan semakin malam ini tampaknya semakin lenggang. Kemudian bisa Anda saksikan juga untuk di sebelah kanan ini terdapat dua jalur yang masing-masing memiliki 4 lajur, 2 lajur utama atau lajur pacu, kemudian sisi sebelah kiri adalah lajur
bahu jalan yang tentunya akan digunakan ketika adanya volume kendaraan yang menumpuk, akan diperbolehkan masyarakat untuk melintasi kawasan ataupun lajur yang disediakan. Kemudian untuk di sebelah kanan juga masih tersedia ada kon, yang mana lajur sebelah kanan atau lajur keempat ini masih ditutup lantaran masih bisa masyarakat melakukan perjalanan dengan lancar, tidak adanya ketersendatan yang terjadi di sini. Kemudian juga diimbau kepada masyarakat juga untuk melakukan istirahat ataupun beristirahat di rest area maksimal 30 menit untuk nantinya silih berganti dengan pengendara lainnya agar tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Meskipun tadi sekitar sore hari jam 4 sore di kilometer 116 sempat dilakukan penutupan rest area sehingga dialihkan maksud kami ke rest area 207. Apabila tidak kebagian juga nantinya akan ada rest area di depannya yakni di kilometer 247A, atau bisa memilih untuk keluar jalur tol memilih sekitaran jalur Pantura atau arteri. Sementara Davi. Ya baik, terima kasih Nata Arman. Kita ke gerbang tol Kali Kangkung. Esra, seperti apa padatnya kendaraan di tempat Anda berada malam hari ini, Esra? Ya, Davi dan juga pemirsa, volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung ini tampaknya semakin ramai, namun tetap terkendali dan masih bisa diurai kemacetannya. Kami akan tunjukkan gambarnya kepada Anda bagaimana situasi terkini, yang mana tampaknya kendaraan ini ramai atau lebih condong dari yang berplat B ataupun dari arah Jakarta yang akan melintas ke gerbang tol Kali Kangkung ataupun yang mengarah Jawa maupun ke arah Jawa Timur. Tadi ataupun sekitar 1 jam yang lalu sempat terjadi antrian yang cukup mengular. Ini juga seiring dengan prediksi dari pemerintah yang menyatakan bahwa hari ini akan terjadi ataupun menjadi puncak arus mudik 2025. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa akan ada prediksi volume peningkatan kendaraan di malam hari khususnya yang melintasi ke arah gerbang tol Kali Kangkung ini. Bahkan data mencatat bahwa setidaknya per jam ini traffic countingnya ini sudah berada di angka 3.000 hingga 4.000 dari yang kemarin ini menyentuh di angka 2.000. Jadi dari pihak kepolisian pun karena melihat traffic countingnya meningkat diberlakukan rekayasa lalu lintas yakni berupa one way satu arah dengan membuka sebuah dari tolnya ini ataupun dari garda tolnya ini dibuka sebuah, yang mana tentunya ini untuk memfokuskan dari untuk masyarakat maupun para pemudik ini akan melintas yang mengarah ke gerbang tol Kali Kangkung ini. Tentunya ini belum diketahui sampai kapan nanti one way-nya, namun sekali lagi adalah tujuannya untuk memecah kemacetan. Nah, sebenarnya selain faktor dari padatnya padatnya volume kendaraan ini karena geliat masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik di gerbang tol Kali Kangkung ini, kerap kali dari para pemudik ini untuk saldo e-tolnya tidak mencukupi. Jadi sempat beberapa kali menciptakan antrian yang mengharuskan petugas dari pihak Jasa Marga harus turun ke jalan, kemudian juga bersama petugas setempat untuk mengurai kemacetan ini dengan membantu mengisi saldo e-tol atau mengisinya secara tunai maupun digital. Kemudian permasalahan yang kedua juga adalah berkaitan masih banyak ternyata para pemudik ini ketika berbuka puasa ini di bahu jalan. Jadi ini menjadi himbauan kepada para pemudik sekaligus dari pihak kepolisian untuk tidak berhenti di bahu jalan ketika melakukan ataupun berbuka puasa, karena ini tentunya sangat mengganggu para pemudik ataupun masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung. Nah, pemirsa, pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat dengan situasi yang kerap kali diguyur hujan, kemudian juga kadang terik matahari di pagi hari, ini agar menjaga stamina dalam kondisi fit agar ketika berkendaraan juga ini maksimal, dan apabila mengalami rasa kantuk kemudian juga kelelahan, Anda tentunya bisa beristirahat di sejumlah rest area yang telah disediakan. Misalnya saja jika Anda atau pemirsa di rumah yang hendak melakukan perjalanan mudik melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini, salah satu rest area yang bisa Anda manfaatkan fasilitasnya ada di rest area kilometer 379A. Nanti di sana Anda tentunya bisa memulihkan tenaga Anda sebelum kembali melakukan perjalanan. Apalagi di malam hari ini masih diguyur hujan yang tentunya tadi deras, kemudian juga berhenti dan deras kembali. Jadi Anda bisa tentunya berhati-hati selama melakukan perjalanan pulang kampung. Davi. Baik, dari Esra kita beralih ke Lingkar Gentong. Irfan, seperti apa suasana arus lalu lintas malam hari ini, Irfan? Ya, baik, terima kasih Davi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di salah satu titik rawan kemacetan yang berada di Ciawi, yakni tepat di belakang kami ini merupakan
Simpang 3 Ciawi, yang mana ini menjadi salah satu trouble spot yang memang sering terjadi kemacetan di jalur selatan, khususnya di wilayah Tasik, Jawa Barat. Dan jika dibandingkan dengan siang hingga sore hari tadi, di jalur selatan ini sempat mengalami kepadatan ataupun antrian yang begitu panjang hingga 2 km dari letter U Gentong hingga ke pertigaan ataupun Simpang 3 Pamoyanan. Dan untuk situasi terkini memang sudah terlihat terlihat begitu normal dan juga ramai lancar, di mana untuk jalur selatan sendiri ini sering dilalui ataupun dilewati oleh pemudik yang hendak menuju ke arah Tasik dan sekitarnya, kemudian juga ke arah Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, kemudian juga Kebumen, Purwokerto, dan wilayah lain yang berada di Jawa Tengah. Dan untuk cuaca saat ini di daerah Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat, ataupun di Gentong ini sedang diguyur hujan. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pemudik khususnya yang menggunakan roda 2 agar tetap berhati-hati dalam berkendara, dikarenakan untuk jalur selatan sendiri ini banyak sekali jalanan yang cukup ataupun jalanan yang berkelok, kemudian juga minim akan penerangan. Maka dari itu kemarin juga pihak kepolisian dan juga pemerintah kota Tasik ataupun pemerintah Kabupaten Garut ini menghimbau kepada para pemudik yang akan melintas di kawasan jalur selatan untuk tetap berhati-hati, kemudian juga fokus dalam berkendara, kemudian juga pastikan ini kendaraan Anda layak jalan sehingga bisa sampai selamat sampai tujuan. Davi. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Gentong. Sebelumnya ada Esra Ambarita dari Kalikangkung dan juga ada Nata Arman dari Palikanci dan Salam Rahmat dari Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan selalu. Selamat malam. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan masa angkutan mudik Lebaran 2025 di kilometer 70 gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kapolri menyebut puncak arus mudik diprediksi terjadi pada malam ini. Kapolri menyebut dari H-10 sampai 4 hari jelang Lebaran terjadi dinamika rekayasa lalu lintas, mulai pengaturan kendaraan sumbu 3, pengalihan arus kontraflow hingga one way. Untuk rekayasa lalu lintas terdapat 3 kali perubahan one way, dimulai dari kilometer 47 hingga 70 Cikatama, kilometer 70 hingga 188 Palimanan, dan kilometer 189 414 Kalikangkung. Sementara total pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mencapai 54,2%. Kapolri juga menyebut arus mudik belum mencapai puncaknya pada pagi sampai siang tadi yang cenderung ramai lancar. Diprediksi kepadatan arus mudik atau puncak arus mudik akan terjadi pada malam ini. 56 yang dilanjutkan one way sampai wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Rekan-rekan khususnya yang ada di jalur tol. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu dari H-10 sampai dengan H-4 ini memang terjadi beberapa dinamika terkait dengan proses rekayasa yang ada, mulai dari pengaturan terkait dengan kendaraan sumbu 3, kemudian dilanjutkan dengan pengalihan arus, kontraflow, sampai dengan one way. Dilaporkan tadi bahwa tadi malam sempat dilakukan 3 kali perubahan one way, yang awalnya dari kilometer 47 sampai dengan 70, kemudian karena kepadatan yang meningkat sehingga kemudian dilaksanakan one way yang kedua di kilometer 70 sampai dengan 188, dan menjelang pagi ya dilaksanakan one way sampai dengan kilometer 161, dan tadi pagi dilaksanakan flag off untuk menarik one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 kali Kangkung. Pemirsa, arus mudik di jalur Pantura Subang, Jawa Barat telah mencapai puncaknya. Volume kendaraan di jalur Pantura meningkat signifikan, bahkan pemudik beberapa kali terjebak macet dalam perjalanan.
Ribuan pemudik sepeda motor di jalur Pantura semakin membludak. Volume kendaraan terus meningkat sejak sore hari tadi. Perkirakan hari ini merupakan puncak arus mudik hingga esok hari. Pemudik sepeda motor mendominasi di jalur Pantura Subang ini. Namun kendaraan roda 4 juga cukup meningkat di jalur nasional. Pemudik asal Jakarta tujuan Pemalang mengaku terjebak macet beberapa kali. Bahkan dari Tangerang menuju Subang ditempuh dengan waktu selama 6 jam. Untuk mengetahui situasi terkini di sejumlah titik mudik Lebaran, kita langsung bergabung dengan rekan kami Toy Iskandar di Cirebon, Jawa Barat dan Rahmat Hidayat di Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi. Kita ke Toy Iskandar terlebih dahulu. Tois, bagaimana arus lalu lintas malam ini di tempat Anda? Ya, baik, Davi dan juga pemirsa dapat kami informasikan memasuki puncak arus mudik pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri ini suasana arus lalu lintas di Jalan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap di mana ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini terus memadati di jalur titik-titik persimpangan. Nah, seperti saya berdiri melaporkan saat ini, tapi di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini sempat terjebak kepadatan di titik di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon ini sendiri, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini terjebak kepadatan diakibatkan mempertemukan arus dari arah Kota Cirebon menuju ke Kuningan sendiri. Tidak hanya itu, tapi kepadatan ini juga disebabkan akibat adanya kendaraan ribuan sepeda motor yang terus membludak dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Dan Tois, bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana suasana arus lalu lintas di sana? Ya, tapi kami akan memperlihatkan Davi dan juga pemirsa. Nah, untuk saat ini sebenarnya kalau tidak ada titik persimpangan, suasana arus lalu lintas di jalur arteri Kota Cirebon ini terpantau ramai lancar. Namun jika sudah memasuki dengan adanya pertemuan arus ini, dengan adanya durasi lampu merah sehingga mengakibatkan nantinya kepadatan arus lalu lintas ini terjadi karena di sini juga durasi lampu merah yang cukup lama seperti itu, tapi bahkan tidak hanya di titik persimpangan ini saja, tapi namun juga masih banyaknya titik-titik persimpangan di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri. Nah, nampak terlihat juga, tapi di sini sudah ribuan kendaraan terus bergerak seperti itu dan tersendat di titik persimpangan seperti ini. Namun meski masih terpantau ramai lancar, tapi namun disayangkan juga bagi para pemudik yang masih membawa barang-barang yang berlebihan. Dan seperti terlihat di layar kaca, tapi masih ada beberapa anak orang tua yang membawa anaknya untuk melakukan perjalanan mereka ke kampung halaman. Dan terlihat tapi di sini ada membawa 2 anak untuk memperjalankan untuk bertemu dengan sanak saudara mereka di kampung halaman pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan terlihat tapi di sini juga sempat mengalami tersendat kepadatan. Dan benar menurut Kapolri juga merupakan kepadatan ini akan terus meningkat pada hari Sabtu esok, mengingat masa cuti Hari Raya Idul Fitri juga telah tiba gitu, David, dan direncanakan puncak arus mudik ini akan diprediksi pada hari Sabtu dan hari Minggu esok, David. Dan sementara kami juga mendapatkan informasi dari keterangan Disub Kabupaten Cirebon tercatat ribuan kendaraan sepeda motor yang melintas di jalur Pantura Cirebon hingga Kota Cirebon sendiri terdapat 5.815 sepeda motor yang melintas di Kabupaten Arteri Cirebon sendiri per jamnya. Seperti itu, Davi. Baik, terima kasih Toy Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita beralih ke Rahmat Hidayat di Arteri Kalimalang. Rahmat, seperti apa situasi saat ini di arteri? Apakah pemotor sudah padat di sana? Ya,
Permisa dapat kami laporkan pada hari ini Jumat 28 Maret 2025 arus mudik kendaraan roda 2 yang melintasi ruas jalur arteri Kalimalang ini hingga malam ini terpantau cukup padat. Sejumlah kendaraan pemudik terutama kendaraan roda 2 yang melintasi ruas jalur arteri Kalimalang ini terus berdatangan dari arah Jakarta, Tangerang maupun Depok. Berdasarkan data yang kami dapat dari pihak Posyan Mega Bekasi, sejak pukul 6 pagi hingga pukul 18.00 tercatat 18.000 kendaraan roda 2 sudah melintasi jalan arteri Kalimalang ini. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 ini tercatat sekitar 13.000 lebih kendaraan roda 4 yang melintasi ruas jalur arteri Kalimalang ini. Dan diperkirakan kendaraan ini akan terus meningkat seiring dengan banyaknya karyawan ataupun ASN yang sudah libur bekerja. Untuk mengetahui situasi saat ini, kami pun akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung situasi terkini di ruas jalur arteri Kalimalang ini. Ya beginilah Davi kondisi ruas jalur arteri Kalimalang pada Jumat malam ini. Sejumlah kendaraan roda 2 terus melintasi jalur arteri Kalimalang. Kami pun menghimbau kepada para pemudik untuk tetap selalu berhati-hati karena di ruas jalur Kalimalang ini banyak sekali persimpangan sehingga menyebabkan kemacetan di jalan. Untuk itu pun para pemudik apabila memang nantinya lelah atau lebih baik istirahat di tempat-tempat atau di posko-posko yang sudah disiapkan di sepanjang jalur Kalimalang ini. Dan diperkirakan puncak arus mudik 2025 ini akan terjadi pada malam hari ini hingga Sabtu esok. Demikian, Davi. Baik, terima kasih. Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari arteri Kalimalang. Sebelumnya Dato Iskandar dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat bertugas kembali.